123,4 FM Lupus Tonyo Radio. Welcome back to Podcast Kan. Teman-teman semuanya, selamat bergabung kembali dan selamat menonton kembali di channel Lupus Tonyo di acara Podcast Kan. Hari ini kita akan ngobrol bersama seseorang. Seseorangnya adalah saya. Ini mana nih yang punya acaranya nih? Coba dong yang punya acaranya dong. Saya kan di sini sebagai tamu. Coba mana? Oke, teman-teman semuanya, kita akan langsung sambut saja. Ini dia, Ariel Noah. Dengarlah aku, suara hati ini. Dadadam dadadam. Hey, Dadadam dadadam. hey, Dadadam dadadam. hey, 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 hey. Ian? Ya. Ian? Ya. Ian keselak. Bisa aja emang. Ini Bapak penyiaran kemana luar aja kan biasa. Bapak? Ini Bapak yang punya acaranya ya kan? Ya, ini saya sengaja datang ke sini. Sebelumnya saya ucapkan dulu nih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Roman. Iya, Bapak Frank. Iya, jadi di sebelah saya sekarang sudah ada MC Master of Celebration, No. Master of Cocolowokan. Master of Cocolowokan yang sudah sangat malang melintang terkenal di bumi jagat. MC-an dan penyiaran radio di Kota Subang, Kabupaten Subang, Kota Subang. Kabupaten. Karena Kabupaten, kan Subang itu kabupaten bukan kota. Iya. Kabupaten Subang. Bapak Rohman Nugraha. Thank you teman-teman ya. Saya sengaja pakai kacamata hitam karena ciri khas Anda. Iya, betul. Itu seperti ini. Iya. Setiap MC ya kan selalu menggunakan kacamata. Iya. Itu bukan berarti saya itu mengikuti tren sebenarnya ya. Iya. Karena saya itu kan hobinya begadang. Terus kemudian hobinya ya tidurnya malam-malam terus. Iya. Jadi mata saya itu selalu merah. Oh, menutupi mata Anda yang Betul. teler. Ya, itu dia ya. Jadi makanya saya selalu menggunakan kacamata kantung hitam. mata kamu gitu ya. Karena kan kalau orang Korea kantung matanya turun itu kan menambah cantik dan ganteng ya. Oke. Kalau saya seorang MC dengan asalnya dari Pulekan, kantung mata saya turun, itu sangat-sangat tidak mengenakan untuk dipandang. Oke, nanti kita bahas lebih lanjut karena saya bukan penyiar, Iya, saya betul. bukan MC. Ya. Jadi saya kali ini di podcast kali ini saya akan belajar banyak dari beliau ya. Ya. Beliau Bukan belajar lah, maksudnya kita sharing aja gitu, Pak. Iya, belajar bareng gitu, Pak. Ya. Tadi luar biasa ya, sudah dibuka dengan apa tuh namanya? Itu namanya opening. Kalau Opening. biasanya sih kalau dari radio itu kan kita harus ada opening call namanya. Kalau Opening nggak salah ya. call. Opening call itu memang greetingnya teman-teman radio ketika mau masuk siaran biasanya. Kan di sana tadi itu ada 123,4 FM. Nah, itu nama radionya harus dimasukin. Terus kemudian misalkan tadi ada Lupus Tonyo Radio, radionya juga harus dimasukin. Plus ada nama acaranya Podcast Kan. Seperti itu, Pak. Keren banget sih. Opening call namanya ya. Kalau nggak salah sih ya, kalau nggak salah. Saya udah lama banget nggak jadi Berarti penyiar. jinglenya gini dong. Gimana? Opening call. Bapak komendi Makan aja, Pak ya. daging cacing pakai opening call gitu. Salah. Itu sayur call, bukan opening call, Pak. Salah dong. Atau ton call, tongkol. Tongkol nama ikan. Bapak kayaknya pengen dikasih sepeda ya? Nyebutin nama-nama ikan ya. Iya. Ini kapan mulainya nih? Saya Ini udah siap mulai. ditanya-tanya nih. Oh iya. Izinkan saya Kang Roman Siap. untuk memperkenalkan singkat diri Anda. Siap. Walaupun saya belum menemukan identitas Anda di Wikipedia. Betul, tidak ada di Wikipedia ya. Atau di
apa sih yang sekarang lagi itu teh LinkedIn ya? Iya. LinkedIn. Karena Itu saya tidak menemukan. Saya tidak terkenal dan tidak ada juga yang mau memasukkan nama saya. Walaupun sebenarnya Wikipedia itu kan bisa saya masukkan ya nama saya. Bisa Di bikin Wikipedia. sendiri bisa. Iya. Nanti setelah ini saya akan masukin lah ya, biar teman-teman yang ngobrol sama saya biar lebih enak searchnya gitu. Ya, karena belum ada, ini cocok sekali dengan podcast kan ya. Iya. Ini kita akan kupas tuntas kulit-kulit yang ada di menutupi Kang Roman ini ya. Siap. Mong naon. Ya, Wih, catatan tuh. nggak kebaca nih man. Pakai kacamata hitam sih. Kok bisa nge-MC ya? Pakai kacamata gitu, hitam. Ya karena kan memang ini Nggak kelihatan ini. kacamatanya kan kacamata mahal. Sorry Pak, saya tuh brand semuanya. Oke, tadi sudah saya perkenalkan ya, nama lengkapnya Roman Iraman. Bukan dong. Salah. Bukan Roman Irama. Oh, salah ya. Roman Picisan. Baru kusang. Salah, bukan Oh, itu bukan. lagunya. Yang mana? Cantam bertemu. Itu baru Roman iya, Picisan. salah lagi saya. Iya. Terima kasih nih. Itu Sama-sama. penyiar radio memang wawasan musiknya luas ya. Ya karena harus dipaksakan kalau penyiar Untung radio saya itu ya. belum lahir waktu itu. Enggak dong. Saya Bapak kan- taunya lagu-lagu sekarang. Bapak kan lebih tua daripada saya, Sal Pak. Priadi, Waduh. Danila Riyadi, lagu-lagu sekarang saya Sal mah Priadi. sukanya. Mohon maaf ya. Iya, Dere. Dere, aduh. Nah, ini lahir di Subang. Betul. Tahun 91 ya? Betul sekali. Cuman saya 91. nggak tahu tanggalnya. Nggak dapet saya. Saya tidak pernah mencantumkan karena saya takutnya banyak orang-orang yang nanti kirim hadiah ke saya Oh ketika saya ulang tahun. iya. Oke lah, intinya itu ya, 91 ya. Betul. Lalu SMAN 2 Subang tahun 2009. 2009 SMA Negeri 2 Subang 2009. SMP? SMP-nya saya dulu namanya itu SMP 3 Pagaden. Oh. Tapi karena Pagaden dan Pagaden Barat itu dimekarkan, dibedakan. Jadi sekarang SMP saya namanya SMPN 1 Pagaden Barat, Pak. Pagaden Barat. Pagaden Barat. Betul. Satu berarti ya. Satu. Oh. Karena cuma ada satu-satunya Di SMP. daerah mana? Cidadap. Cidadap. Iya. Bukan Cidadap Bandung, Pak ya. Cidadap Pride ya, ini dia Oh, orangnya. Cidadap. Cidadap Pride. Iya. Kulekan awesome. Iya, Pulakan awesome. Kulekan di Pagaden. Kalau Pulakan masuk sekarang Pagaden Barat. Pagaden Desanya Barat. namanya Desa Balingbing. Itu rumah berarti. Rumah saya di Ya, Pulakan. datengin ya. Kalau nggak tahu ada sekarang ONI Farm, Oh, Taman Anggur. ONI Farm, kebanggaan Ya, ya. Taman Anggur sama satu lagi Itu hits banget tuh. ada Warung Belut. Ah, Warung Belut. Warung Seng. Naon? Bukan Seng, namanya tuh kalau nggak salah tuh Seeng naon sih? bukan, namanya Warung Belut di Bedeng. Bedeng, namanya Bedeng. Bisa lewat jalur Cikaum juga ya. Cikaum bisa. Jalur Cikaum. Iya. Nah, prestasinya lumayan banyak nih. Perjalanan karir ya. Waduh. Saya suka malu Pernah kalau seperti menjadi penyiar V Radio Subang. ini. Betul. Betul ya? Betul. Nah, terus vokalis band. Pernah saya Apa jadi aja sih vokalis. band apa? Dulu pertama sebenarnya ngeband benernya itu suka ikut-ikut festival itu pas kuliah sebenarnya. Kuliah di Nah, ini ngomongin dulu kuliahnya, Pak ya. panjang Jadi, nih kayaknya. Kuliah ini sih sebenarnya enggak begitu nyambung dengan pekerjaan yang sekarang saya punya. Ya. Jadi dulu kuliah saya tuh di Akademi Keperawatan Kabupaten Subang, Akper ya. Jadi seharusnya saya menjadi tenaga medis ataupun juga saya harus menjadi perawat, harusnya sekarang ya. Tapi ternyata di Akper itu dulu ketemu sama teman-teman yang suka ngeband. Adalah teman saya namanya JP, terus kemudian ada si Gehu namanya, si Novi. Nah, terus kemudian ngeband lah di sana sampai band pertama namanya itu sama si JP di Akper itu namanya Clausius. Clausius. Ya, Clausius. Kalau nggak salah. Agak Jadi, norak ya namanya. agak norak banget ya. Kalau sekarang dipikir-pikir, noraknya bukan norak banget. Bangetnya ada dua lagi. Norak banget. Tapi terus. tapi apa dulu lagi? pas di Akper sih, Pak. Itu band Akper ya berarti. band Akper. Jadi dulu tuh kita sering disband kalau ada acara-acara festival band dan sebagainya. Itu di support sama dosen-dosen yang ada di Akper juga. Yang belum tahu, Akper itu singkatan dari Akademi Perawat. Iya betul, Akper. Letaknya di belakang RSUD Ciereng. Nah, kalau dulu di belakang RSUD Ciereng. Ah. Kalau sekarang karena Pemda itu tidak boleh punya Akper.
Oh, oke. Nah, sekarang tuh nyatunya sama Politeknik Subang kalau nggak salah. Akper itu. Di Cipaku kalau nggak salah ya. Jauh ya. Polsub Lumayan jauh ya. Polsub Politeknik Subang jurusannya jurusan keperawatan sekarang. Kalau sekarang. Maksudnya lumayan jauh ya dari Pegadaian ke Cipaku ya. Kalau dulu saya masih di belakang ini, masih di CR ya. Masih di belakang dekat berarti ya. RSUD. Wong saya kan lulus kuliah itu tahun 2012, Pak. Oh, ya bagus dong 4 tahun. 3 tahun dong. Oh iya ya. Karena kan D3 ya? Iya, karena bener, Akper itu kan 3 bener. tahun. D3 Akademi, ya? Akademi itu 3 tahun. Oke, nanti kita akan bahas mengenai apa hubungannya lulusan Akper tiba-tiba jadi MC punya radio dan lain-lainnya. Aneh banget ya. Bandnya satu itu doang. Ada lagi nggak? Ada lagi. Terus kemudian pas masuk radio, saya punya sebelum sama radio, satu ngeband lagi, namanya Sakti Band. Ada teman-teman tongkrongan lah. Tambah Nora ya? Tambah Nora. Itu cuma bisa dikatakan bukan band yang benar-benar punya karya ya. Cuma band-band yang kalau dulu kan suka banget festival. Jadi yang apa ya? Yang benar-benar ini juara banget lah gitu. Bounty Hunter lah. Tapi juara nggak? Juara terus 1-2. Oh hebat ya. 1-2, Jadi 1-2. nama tidak berpengaruh, yang penting kualitasnya ya kan. Makanya memang dibuat nama beneran itu sakti berarti ya. Beneran sakti. Oh, beneran iya, sakti iya, ya. bener. Cuma saktinya kan udah keluar dari Sheila on Seven ya. Sekarang jadi sendiri dia sakti ya. Aduh, itu sakti gitaris. Bercanda mulu emang penyiar radio. Sakti Band itu karena itu hanya proyek untuk ikut-ikut festival. Nah terus kemudian pas masuk radio. Festival layang-layang kan? Bukan dong, festival kuliner waktu itu. Band ya, Band. Bukan parade ya kan? Bukan. Kalau parade itu kan nggak ada juaranya. Hmm. Nah kalau ini kan festival. Kalau festival itu udah sering berarti lebih dari 10? Lebih dari 10. Wah keren ya. Waktu itu. Dan juara di setiap festival. Juara hebat. Waktu itu. Terus kemudian beralih ke seudah pas masuk radio itu punya band lagi namanya Seven Heroes. Nah kalau itu keren nih, namanya keren nih. Seven Heroes itu kalau nggak salah kayak Seven Icon ya. Nah dulu memang pas zamannya Seven Icon. Oh. Ini bayangin Pak, Seven Heroes tapi kita cuma ngeband berlima. Harusnya Five Heroes kan harusnya. Betul. Tapi nggak tahu lah, dulu ada teman saya namanya Suud, dia yang bikin namanya. Waktu itu bikin namanya pas Agustus. Jadi dia keingetan pahlawan Agustus, jadi namanya Seven Heroes. Oke, Heroes kan pahlawan ya. Betul. Nah 7-nya Seven? Nah saya nggak tahu tuh. Apakah terinspirasi dari minimarket gitu? Bukan dong, itu 7-Eleven ya. Maksudnya itu. Kalau Seven-nya itu kalau nggak salah tuh, jadi 5 orang yang kalau nggak salah ya, dulu Suud, saya pernah dengar dari Suud, 5-nya itu dari personilnya, 2-nya itu additional dari orang tua kalau nggak salah. Oh keren. Luar biasa ya. Filosofis juga ya. Wah iya. 2-nya dari orang tua. Itu yang terakhir, band terakhir. Enggak, band terakhir ada namanya itu Alena. Dari Seven Heroes ke Alena. Sebenarnya formasinya sih cuma 2 yang keluar dari Seven Heroes-nya itu. Jadi 3 lagi si Alena itu saya, gitaris saya, terus kemudian bassis saya itu masih masuk. Gitaris 1 lagi dan drummernya itu yang ganti dari Seven Heroes. Jadi namanya Alena. Gitu. Itu sih cuma segitu doang kalau dulu ngeband sih Pak. Kalau dulu ngeband. Mulai agak ada benang merah ya. Ya. Karena masuk ke dunia entertain nih. Betul. Band-bandan. Itu band terakhir berarti. Band terakhir yang Alena itu. Alena, band terakhir. Mengeluarkan single. Ada single apa judulnya? Yang pertama itu sebenarnya Alena dan si Seven Heroes itu kan sebenarnya masih satu kesatuan ya Pak ya. Jadi lagunya si Seven Heroes ini akhirnya dibawa ke si Alena juga. Di remake atau remaster? Ada beberapa part-part yang diganti. Tapi maksudnya untuk nada dan sebagainya masih Oh berarti di ini ya, di remake ya. Ya. Jadi ada di YouTube. Apa judulnya? Namanya itu Akhirnya Berpisah. Itu single pamungkas yang utama. Nah itu kalau yang pertama itu ciptaan gitaris saya, namanya Suska. Itu legend juga tuh. Ya, namanya Suska. Nah itu Suska yang bikin lagunya si Akhirnya Berpisah. Itu masih ada di YouTube. Suud dulu sok-sokan masukin
kayak seakan-akan video klip. Dulu masukin ke lagunya kalau nggak filmnya film Radio Galau. Waktu itu si Natasha Rizky kalau nggak salah. Oh iya, istrinya Desta ya? Yoi, Natasha Rizky. Terus kemudian yang Alena kita ngeluarinnya namanya Inilah Aku. Nah itu ciptaan saya. Inilah Aku. Ada juga namanya Alena Inilah Aku, ada di YouTube juga sih. Ya, tonton YouTube-nya apa? Gak tahu tuh, yang uploadnya sih sebenarnya gitaris saya yang satu lagi. Ya udah nggak usah. Search aja. Nggak usah ditonton lah. Gak usah ditonton. Gitu. Susah nyarinya. Iya, susah. Viewers juga dikit kan? Dari 8 tahun kalau nggak salah itu cuma 5 kali. Yang nonton itu cuma 5 kalau nggak salah. Itu juga personilnya doang. Iya benar ya, saya terus kemudian teman-teman yang lain yang nontonnya. Aduh. Terima kasih loh Pak Prank ya. Ya mudah-mudahan habis podcast kan banyak yang tahu ya. Amin. Band Alena mudah-mudahan. Iya. Tapi nggak apa-apa sih, maksudnya nanti kan ada lagi gitu band. Sekarang bandnya saya juga kan sekarang nggak ngeband gitu Pak. Ya, saya fokus sama pekerjaan saya. Saya tahu. Mungkin teman-teman yang lain ya masih ngeband gitu. Ya. Oke, band Alena. Genrenya pop biasa berarti. Pop rock, masuknya pop rock lah. Pop rock. Coba satu ini aja bait. Satu bait. Saya sebenarnya udah lama yang judul apa tadi? Yang awal. Inilah Aku. Itu Cok. Inilah Aku aja. Biar enggak terlalu ini. Satu baitnya. Terkadang cinta harus memilih antara rasa di dua hati. Kayak gitu-gitu doang sih Pak. Wah mantap ya. Mantap ya suara saya ya. Bagus loh. Saya dulu pernah juara 1 antar keluarga Pak ya. Canda mulu. Kocak. Penyiar kocak. Penyiar pagi, saya dulu kan penyiar pagi Pak. Oh iya benar. Penyiar pagi itu harus semangat ya. Betul, penyiar pagi. Suaranya aduh. Emang kalau penyiar tuh suaranya bagus-bagus ya. Saya nggak masuk sih kayaknya. Bapak juga sebenarnya bisa. Karena kalau suara kayak gini, enggak kalau kayak tukang maksudnya minyak, gitu. Kalau enggak sol sepatu. Kalau dilihat dari dari teman-teman radio di Subang sih, kalau saya lihat suara itu tidak terlalu berpengaruh. yang pertama dicari gitu Okay. sebenarnya. Karakter atau pun juga gimana kita bisa membawa si pendengar dan sebagainya gitu. Sebenarnya itu sih yang dicari. Sebenarnya ya kalau menurut saya gitu Pak. Kalau di Subang itu. Nah, nanti kita akan lanjutkan, tapi masih ada prestasi lain ya. Selain band yang tadi, juga lagunya yang bagus sih. Iya, saya rasa bagus. Gitu. Iya. Terus pernah jadi salah satu vokalis yang menyumbangkan suaranya di lagu Subang Kota Kenangan. Iya. Bener kan? Bener. Subang Kota Kenangan. Di part yang mana sih? Adalah di part yang sebenarnya ceritain dulu ya Pak ya. Kenapa saya bisa terlibat di proyeknya kalau nggak salah itu dulu ada namanya itu LC Production. Ya. Si Uzi, kalau nonton ada Uzi namanya, Uzi, terus kemudian si Jenong dan teman-teman yang lain gitu tuh. Yang LC itu pemandu lagu kan? Hah? Bukan dong, bukan. Ya. Namanya memang LC, sama-sama kayak pemandu lagu, tapi memang. Tapi itu terkenal banget sih LC. Yeah, LC Sukaisi. Bukan dong, itu Elvi Sukaisi. Ratu Dangdut, bukannya itu. Kocak. Ini yang di Soklat Pak. LC Production namanya. Saya tahu, kursus musik juga ya kalau nggak salah ya. Ada beberapa. Kalau nggak salah sih LC gitu. Studio band. Iya. Studio band, terus kemudian recording juga di sana. Recording betul. Nah jadi teman-teman ini tuh mau bikin projectnya itu buat membuat sebuah lagu untuk Subang. Iya. Untuk Subang. Makanya dikumpulinlah 10 vokalis. 2020 kan? 2019. Enggak, 2000. Ya? Kalau nggak salah 2018 antara 2018 19. Oh iya. 2018 kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah. Berarti itu ciptaan. Kalau ciptaannya, kalau yang nulisnya itu ada teman-teman Bah Renggo kalau nggak salah. Ada juga Bah Renggo, sama mungkin ada teman-teman ya tadi Uji sama Jenong. Oh, sama yang Jenong. LC Production. Iya, yang LC Production itu. Nah, makanya mereka buat musiknya, terus kemudian mereka nyari nih 10 vokalisnya nih. Padahal saya waktu itu udah MC. Belum enggak ngeband lagi gitu maksudnya. Tapi di kontak lah maksudnya, yuk nyumbang suara yuk di si part ini. Oke. Kalau kemarin sih
Karena yang teman-teman yang lain pun juga kan, maksudnya teman-teman juga nih yang si 10 vokalisnya ini, makanya dicari, mungkin nggak tahu sih, katanya sih mau nyari karakter yang beda-beda. Tapi kalau saya dengar suara saya nggak punya karakter gitu Pak, gitu-gitu doang gitu. Ada di YouTube juga, masih ada sekarang. Jadi itu ya, penyiar tuh gitu. Ada pertanyaan singkat, jawabannya tuh Panjang. keren gitu, Iya, bisa iya. dikembangkan lagi. Hebat ya. Ya terbiasa mungkin Pak ya. Iya, iya. Dan sekarang jadi MC kondangan. MC kondang dong Pak. Oh, bukan kondangan. Bukan. Kalau bukan kondangan lah, MC Cikondang mungkin. Ya, MC pernikahan lah, kebanyakan ya. Kalau sekarang. Kebanyakan kan? Kalau sekarang, Kalau tahun-tahun sekarang ya. Kalau ya. dulu sebelum MC pernikahan, MC musik ya, festival musik. Enggak musik sih, maksudnya ke event aja Pak. Event. Ya, konser terus kemudian ya MC gathering dan sebagainya. Company ya. Company kayak gitu-gitu. Perusahaan. Karena saya juga sih agak apa ya? Saya kan udah membangun si branding diri sendiri gitu Pak. Branding diri sendiri untuk menjadi seorang MC misalkan. Ya. Dulu tuh karena saya masuk dulu di radio, terus kemudian pasti orang radio itu pasti jadi MC-nya MC event. Betul. Karena ada beberapa link ataupun juga klien-klien yang ada di radio gitu tuh. Kayak sponsor gitu ya. Kayak misalkan provider atau enggak produk-produk misalkan. Coba ulang lagi provider. Provider. Benar enggak sih? Provider. 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 Pakai P ya, provider. Ya. Jadi MC di sana. Sampai kan terakhir di ini ya, event Subang Community Fest ya. Subang Community Fest 2020 kan? 2020 kemarin virtual. Yang pertamanya itu 2019. Itu MC juga. Saya MC juga. Oh, keren. 2 tahun berturut-turut. Keren banget. Jadi MC di Subang Community Fest. 2019 itu offline. Ya. Nah 2020 karena pandemi itu masuknya online virtual. Iya.